Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Gustia, NIM 19046021, ingin membahas materi tentang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Isinya yaitu yang pertama, dalam waktu 5x24 jam, Kabinet Juanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet Juanda. Yang kedua, meminta Presiden menugaskan Dr. Randus Muhammad Atta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet baru. Yang ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Tokoh-tokoh PRRI yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Safruddin Prawira Negara, Mr. Asad Datuk Mudo, Maludin Simbolon, Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Muhammad Safei, JF Warau, Saladin Sarumpait, Mukhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, Zulkifli Lubis, Dahlan Jambe. Tujuan PRRI yang pertama, tuntutan otonomi daerah yang adil. Sebab dari terbentuknya PRRI disebabkan karena adanya tuntutan otonomi daerah yang dianggap tidak sesuai. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk mengajukan tuntutan otonomi yang lebih adil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang dianggap terlalu sentralis dan terlalu berfokus pada pembangunan Jawa saja dituntut untuk memperhatikan pembangunan daerah juga. Atau dengan kata lain, pemerintah pusat diharapkan dapat memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Selain itu juga perlu untuk memperhatikan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membenahi perhatian pembangunan negeri oleh pemerintah pusat tersebutlah salah satu tujuan PRRI dibentuk, sehingga setiap daerah dapat berkembang bersama dan tidak ada yang tertinggal. Yang kedua, membenahi konstitusi yang berlaku. Selain untuk mengoreksi kinerja pemerintah pusat terhadap pembangunan negeri, PRRI juga bertujuan untuk membenahi konstitusi yang berjalan pada masa itu. Pemerintah yang dianggap terlalu sentralis dianggap telah melanggar undang-undang dan juga konstitusi yang berlaku, termasuk juga terhadap Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, PRRI dibentuk untuk membenahi konstitusi yang diberlakukan pada masa itu, sehingga pemerintah pusat tidak menjadi sentralis dan juga memberikan wewenang serta perhatiannya pula terhadap pemerintah daerah. Hal ini pastinya juga dimaksud untuk membenahi ketidakharmonisan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terjadi. Yang ketiga, menghargai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena mau bagaimanapun para perwira dan prajurit tersebut juga ikut berjuang secara jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru dilupakan. Oleh sebab itu para mantan prajurit dan perwira tersebut juga bergabung dengan PRRI sebagai tanda kekecewaan yang dialami dan untuk tetap menghargai para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Munculnya gerakan PRRI adalah rasa tidak puas di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat pada saat itu. Ketidakpuasan di daerah dipicu oleh adanya kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya terjadi berbagai revolusi di daerah. Untuk menumpas pemberontakan PRRI, pemerintah melancarkan serangkaian operasi militer. Berikut operasi yang pernah dilancarkan. Yang pertama, operasi Tegas dengan sasaran Riau dimulai pada tanggal 12 Maret 1958 dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Yang kedua, operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel If Ahmad Yani dimulai pada tanggal 17 Agustus 1958 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Yang ketiga, operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol If Rukmito Hendraya di Ningrat. Yang keempat, operasi Sabta Maga 1 di Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letkol Sumarsono.
Yang kelima, Operasi Sabta Marga II di wilayah Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Pasmono. Yang keenam, Operasi Sabta Marga III di Kepulauan Sangir, Talaut, dan Manado dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Yang ketujuh, Operasi Sabta Marga IV di Manado dipimpin oleh Letkol Rukminto. Yang kedelapan, Operasi Merdeka adalah gerakan operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemesta di Sulawesi Utara dan Tengah. Tentara APRI melayangkan berbagai macam tindak kekerasan, bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI. Melalui Jenderal Abdul Haris Nasution, tentara PRRI berusaha dibujuk untuk menyerah dan kembali setia kepada NKRI. Peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan salah satu gerakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Dampak pergerakan tersebut terhadap pelaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, jatuhnya korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 mengalami luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Yang kedua, keadaan perekonomian terganggu, munculnya inflasi serta deflasi. Yang ketiga, timbulnya kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas wilayah kepulauan yang luas dengan aneka ragam masalah yang sering berbeda satu dengan yang lain. Yang keempat, timbulnya perpecahan hubungan persaudaraan. Yang kelima, kekurangan bahan makanan. Akibat dari kerusuhan yang berlangsung pada 1958 sampai 1960 ini, beberapa SMA, SMP, serta universitas juga turut ditutup. Salah satunya Universitas Andalas yang baru berjalan selama 2 tahun juga harus terpaksa ditutup sebab hampir semua dosen dan mahasiswa ikut terlibat dalam PRRI. Mendekati penghujung tahun 1960, seluruh wilayah di Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh para tentara APRI. Para elemen sipil dan tentara diberi sebuah amnesti oleh pemerintah yang kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961 pada 22 Juni 1961. Namun amnesti tersebut tak memberi dampak. Masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa masih hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun.